Ribuan massa yang tergabung dalam Al-Magari mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk membubarkan organisasi NII yang dinilai sudah meresahkan masyarakat Garut. Pimpinan sekaligus pendiri Al-Magari, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, atau yang dikenal dengan Ceng Mujib, yang melakukan audensi di ruang paripurna DPRD Kabupaten Garut, mendesak pemerintah Kabupaten Garut sungguh-sungguh menangani merebaknya paham radikalisme dan intoleransi. Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi mendesak DPRD Garut untuk membubarkan organisasi NII dan Bupati Garut Rudi Gunawan agar memaksimalkan Satgas yang sudah terbentuk Bupati Garut. Untuk lebih jelasnya, saya coba menanyakan kepada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut, Ade Rijal. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut, Ade Rijal. Pak Dewan, ribuan massa yang tergabung dalam Al-Magari mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk membubarkan organisasi NII. Seperti apa tanggapan dari Pak Dewan? Silahkan. Tadi memang ada beberapa tuntutan yang mereka inginkan. Kebetulan kalau nggak salah ada 8 poin yang mereka tuntut. Tapi yang intinya saja yang saya ingat bahwa menuntut Forkopimda, baik Bupati atau Ketua DPRD Garut, Ketua Kejari, Kapolres dan Dandim Garut, maupun MUI, Kepala Kemenag Kabupaten Garut, untuk membersihkan seluruh anggotanya, baik ASN maupun anggota TNI Polri, dari paham-paham radikalisme dan intoleran, maupun komunitas, dalam hal ini PKI, kalau menurut versi mereka, sebagai bibit awal terjadinya makar terhadap NKRI. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menginginkan bukan ajakan, ya, menginginkan semua stakeholder bersama-sama mengajak kepada seluruh Forkopimda Kabupaten Garut untuk bersama-sama mengkikis habis paham radikalisme dan intoleran, apalagi mereka yang sudah menyatakan diri sebagai bagian dari NII atau Islam Baiat, yang mereka sudah memahami dan tentunya mereka yang saya lihat sudah bisa dan mampu membuktikan itu semua. Kemudian yang kelima, bahkan tadi sampai ada kesaksian. Kalau nggak salah tadi ada kesaksian dari 1, 2, 3, 4, 5 orang yang menyatakan bahwa dia sudah masuk ke NII dan keluar lagi. Kemudian juga ada yang orang di satu desa itu hampir semuanya dari RT dan RW-nya, menurut beliau, orang yang bersaksi itu, bahwa dia menyatakan ini semua sudah masuk ke NII. Itu. Yang ketiga, tuntutan mereka itu melakukan perombakan Satgas. Karena memang tadi sudah dijawab oleh Pak Bupati, Wakil Bupati dalam hal ini, diwakili oleh Wakil Bupati, bahwa sudah dibentuk Satgas. Tetapi kemudian bahwa Satgas itu menurut versi teman-teman, dalam hal ini Al-Magari, tidak berfungsi. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Salah satunya yang kejadian di kota Sukamenteri kalau nggak salah ya. Nah di situ yang 59 itu versi mereka dan hasil mereka investigasi bahwa itu tidak ada tindakannya. Bahkan yang 59 orang ini konon katanya masuk kembali kepada NII. Nah oleh karena itu tupoksi Satgas ini menurut versi mereka belum bekerja. Maka oleh karena itu mereka menuntut supaya ada perombakan kembali, gitu ya. Kemudian yang ke berapa, 4 ya, menuntut kepada Bupati dan DPRD segera membuat perda anti radikalisme dan terorisme, ya, dan paham komunisme sebagai payung hukum untuk memperkuat undang-undang anti terorisme. Dan tentu di dalam hal ini tadi langsung dijawab oleh Wakil Bupati, yaitu Pak Nan, ya, dari fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD, ya. Beliau menyatakan bahwa siap untuk membuat perda inisiatif. Walaupun sesungguhnya sudah untuk anggaran 2022 itu kalau nggak salah ada berapa? Ada 12 apa 13 ya? 12. Ada 12 yang akan dibuat perda. Kebetulan tadi pun juga dihadiri oleh Ketua Bapemberda, yaitu Ibu Juju yang dari fraksi PDIP. Ya.
beliau pun juga sama sepakat untuk membuat perda inisiatif. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini akan segera bisa dilaksanakan, gitu ya, bisa dilaksanakan. Nanti itu pun juga ada prosedur yang harus dilalui. Ya tentunya harus ada perencanaan. Tentu hari ini pun juga langsung mungkin pimpinan nanti akan rapim dengan rapat dengan Balegda atau dengan para pimpinan semua yang ada di DPRD. Kemudian pengajuan ke Balegda tentu, kemudian penyusunan, kemudian ada pembahasan. Selanjutnya di dalam pembahasan insya Allah tentu tadi ada permintaan dari salah satu anggota Al-Magari dalam hal ini supaya dilibatkan di dalam pembentukan atau pembuatan penyusunan perda ini. Kemudian ada evaluasi, setelah selesai ada evaluasi dan difasilitasi rancangan perda. Tentu itu nanti pun juga akan koordinasi dengan pihak provinsi. Ya. Kemudian setelah itu baru penetapan. Nah, kemudian setelah penetapan, kemudian pengundangan dan penyebarluasan disosialisasikan. Itu. Pak Dewan, tadi di dalam aspirasinya, Al-Magari mengatakan kurang maksimalnya Satgas yang sudah dibentuk oleh Pak Bupati Garut untuk menangani permasalahan radikalisme dan intoleransi di Kabupaten Garut. Seperti apa tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Garut sendiri? Silahkan Pak Dewan. Ya tentu saya sebagai saya Haji Ade Rijal sebagai Ketua Komisi 4 dari fraksi Gerindra yang menerima audiensi ini, tentu kami pun juga akan berkoordinasi karena saya tidak bisa memutuskan sendiri, karena saya pun juga punya partai, punya pimpinan, dalam hal ini tadi Pak Nan ya sebagai pimpinan saya, dan juga kalau di DPRD tentu saya akan menyampaikan hal ini juga kepada pimpinan DPRD, dalam hal ini Bu Hajiah Ida dari fraksi Golkar. Nanti semuanya dari semua fraksi akan duduk bersama, tentunya akan dirafimkan, duduk bersama membahas terkait dengan hal ini, terkait dengan Satgas, dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa Satgas kurang berfungsi dan sebagainya. Karena terus terang saja, walaupun disusun struktur di situ ada salah satunya dimasukkan sebagai pembina di dalam petugas Satgas itu adalah DPRD, tapi tidak semuanya anggota DPRD ini tahu di dalam struktur pengurusan tersebut. Nah, ya mudah-mudahanlah setelah hari ini kita nanti akan rapim, dan tentunya semua anggota diharapkan supaya mengetahui terkait struktur kepengurusan Satgas ini. Ya, jadi clear. Jangan sampai ketika ada persoalan-persoalan yang baru, saya nggak tahu siapa, ditanya siapa susunannya, nggak tahu, karena memang kami tidak semuanya mengetahui. Silahkan tanya saja kepada anggota yang lain ya. Belum tentu mengetahui. Nah, insya Allah mungkin memang mungkin saya aja yang kurang begitu proaktif untuk bertanya, bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, inilah mungkin salah satu yang harus dievaluasi ke depan. Gitu. Pak Dewan, dengan adanya ribuan massa dari Al-Magari yang menuntut pemerintah serius dalam menangani radikalisme dan intoleransi, seperti apa harapan para wakil rakyat DPRD Kabupaten Garut kepada pemerintah Kabupaten Garut? Ya, harapan saya tentu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh teman-teman Al-Magari dan juga sudah disepakati oleh yang mewakili dari pemerintahan, yaitu Pak Wabub, Pak Dr. Helmi, juga dari DPRD ada Pak Enan. Ya, tentunya kita harus duduk bersama, ya, karena tidak ada persoalan yang tidak selesai. Kalau seandainya kita tidak duduk bersama, iya, tetapi kalau duduk bersama-sama bergerak, itu insya Allah persoalan ini akan selesai. Syariatnya kita mungkin untuk pencegahan harus adanya tadi yang diinginkan, yaitu pembuatan perda. Karena syariat, kemudian hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat bila hakikat kadib, hakikat bila syariat kadib. Syariat tanpa hakikat bohong. Hakikat pun juga tanpa syariat bohong. Kita minta kepada Allah, kepada Sang Khalik, supaya hal ini, negara ini tetap dalam ada keamanan, ketentraman, dan selalu dalam ridho Allah. Tentunya kita sebagai manusia yang diberikan amanah untuk menjalankan ketertiban itu, tentu kita harus bergerak dan duduk bersama-sama dengan semua stakeholder. Dalam hal ini
tadi disampaikan dengan Forkopimda, kemudian juga dengan DPRD, kemudian juga dengan MUI, Kesbangpol, dan semuanya kita duduk bersama untuk mengasih hal ini supaya tidak terjadi lagi yang tidak diinginkan